Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bi kibriyaihi wa 'azamatihi, al-mutawahhidi bi ta'alihi wa shamadiyatihi, الذي قصر أجنحة العقول دون حجر عزته، ولم يجعل سبيل معرفته إلا بالعجز عن معرفته، وقصر ألسنة الفصحاء عن الثناء على جامع حضرته إلا بما أثنى به على نفسه وأقصى من اسمه وصفته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خليقته وعلى آله وأصحابه وعتبته، أما بعد. Asmaul Husna yang ke-8 ya. Sembilan atau ke-8? Asmaul Husna Al-Muhaimin. Al-Muhaimin adalah sebagian dari
nama Allah yang tercatat pada kitab-kitab terdahulu. Jadi sebelum Al-Quran Karim turun, kitab-kitab samawi dari Allah dulu sudah ada disebutkan Al-Muhaimin. Apa artinya Muhaimin? Muhaimin ini asma yang istimewa karena asma ini jami'un li jami'il ma'ani, mengumpulkan beberapa hakikat, beberapa makna-makna dari asma yang lain. Jadi termasuk ismun jami'un, isim yang mencakup asma yang lain. Apa maksudnya? Al-Muhaimin biasa kita dengar diterjemah Maha mengawasi atau Maha memelihara. Al-Muhaimin. Kenapa? Karena memang Al-Muhaimin maknanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini bahwa beliau Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai asma al-Muhaimin, rentetan dari lafaz-lafaz asma husna. Ya, wallahu alladzi la ilaha illallah al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin. Al-Muhaimin ini mencakup 3 nama, 3 makna, 3 hakikat. Yang pertama, Al-Muhaimin mempunyai makna ar-raqib ala kulli syai'in. Ar-raqib ala kulli syai'in. Yang kedua, al-hafidhu li kulli syai'in. Yang ketiga, al-khadi'u li sultanihi kullu syai'in. Yang pertama, ar-raqib li kulli syai'in atau ala kulli syai'in. Al-Muhaimin yang pertama maknanya ar-raqib, zat yang maha mengawasi, yang maha memantau, maha mengawasi seluruh makhluknya, manusia, jin, hewan, malaikat sekalipun yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah tetap diawasi agar jatah hidupnya tepat, nikmat rezeki Allah tepat dari Allah, tepat sasaran. Jadi gak meleset Pak, gak bakal meleset karena Pak diawasi oleh Allah. Allah mengawasi zahir dan Allah mengawasi batin. Allah mengawasi yang besar dan Allah mengawasi yang kecil. Allah mengawasi zat dan Allah mengawasi perbuatan, sifat dari zat itu. Semuanya diawasi oleh Allah, semuanya diketahui dengan sempurna oleh Allah. Bahkan Allah mengetahui kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha melihat lirikan mata kita. Allah maha melihat. Kita nyupir, sekali-kali kita ngelirik, Allah
Kita baca Al-Quran ikhlas. Ada yang datang, ada orang alim, atau ada orang cantik, atau apapun, hati berubah, berkurang ikhlasnya, ada lirikan mata. Allah tahu, diawasi. Karena memang pengawas harus tahu. Kalau seorang pengawas atau mandor nggak tahu pekerjaan, rusak. Jadi Allah punya sifat Maha mengetahui yang sempurna, maka Dia mempunyai sifat Ar-Raqib. Jadi hati kita ngomong apa, ya, mata kita lagi sholat kemana aja dilihat dan diketahui oleh Allah. Nah, karena saking sempurna ilmu Allah. Kemudian yang kedua, Al-Muhaimin bermakna juga Al-Hafidh li kulli syai'in. Tadi orang beribadah, amal diketahui oleh Allah. Maksiat pun dipantau oleh Allah. Bahkan jin yang sekarang lagi ikut ngaji di belakang Bapak Atur Sono diketahui oleh Allah. Hatinya bilang apa juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan selamatnya bersama kita. Kamu jangan ganggu, begitu ya? Karena Allah Maha tahu, Maha mengawasi. Tidak hanya mengawasi, Maha menjaga. Allah menjaga semua, menjaga batin kita, menjaga zahir kita, menjaga amal kita, baik yang baik atau yang buruk, mencatat pahala kita, mencatat dosa kita. Bapak bisa ingat enggak? 2 bulan yang lalu Bapak baca Quran surat apa? Bisa ingat enggak, Pak? Enggak ingat. Tapi Allah tahu, Allah menjaga, disimpan. Ya, jadi gak usah dipamer-pamerin. Allah udah tahu, tenang aja. Dosa. Tadi malam yang bikin dosa siapa? Allah tahu. Insya Allah nggak ada dalam kita. Kalau nggak, udah tutup sama kopi. Alhamdulillah. Jadi dosa yang dilakukan kita nggak usah lama-lama lah. 2 hari yang lalu kita masih ingat nggak kira-kira? Susah kita mengingat. Dan itu dijaga oleh Allah. Nanti di akhirat nanti akan disampaikan ini loh. Waktu ziarah kemarin yang ikhlas, ini ziarah kemarin yang masukkan harta ke kotak sedekah siapa? Allah Maha menjaga. Enggak bilang. Catatannya ada semua. Lembut pasti tepat, enggak ada yang salah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Yang terakhir, al-khadi'u lahu kullu syai'in. Al-muhaimin maknanya yang ketiga adalah zat yang ditunduki, zat yang dipatuhi, yang ditakuti oleh semua selain Allah. Semua selain Allah tunduk semua kepada Allah. Kenapa? Karena kamalu istilahi, karena sempurna kuasanya Allah. Karena sempurna kekuasaannya Allah yang mutlak, tidak ada batasan. Beda dengan kita, di bidang ini dia mahir, nyupir bisa, melas tidak bisa. Paham? Kalau Allah ya, menguasai semuanya, itu Al-Muhaimin. Jadi
barang siapa yang tidak mempunyai ketiga sifat ini, sifat mengawasi, sifat menjaga, dan sifat ditunduki oleh selain dirinya, maksudnya ditunduki oleh makhluk. Kalau nggak punya sifat itu, nggak ngumpul tiga-tiganya, bukan muhaimin namanya. Al-muhaimin harus mempunyai sifat itu. Ar-raqib, al-hafid, al-khadi'u kullu syai'in lahu. Nah, ini maknanya al-muhaimin. Ini kalau ngaji kan jadi ngerti ya. Jadi ternyata al-muhaimin maknanya begitu. Unik ya. Asmaul husnanya unik, al-muhaimin. Nah, kemudian kita udah iman ya, percaya kan bahwa Allah punya asmaul husna namanya al-muhaimin. Artinya kalian udah tahu, udah ngerti ya. Tetapi al-mu'minu bismillahi al-muhaimin, orang yang beriman dengan asma Allah ini al-muhaimin, itu ada ciri-cirinya. Jadi ada penghijauan, pembuktian bahwa dia beriman, bukan hanya percaya. Karena kadang-kadang orang udah ngerti kan, orang kafir ngerti Rasulullah Muhammad SAW punya mujizat, dia seorang nabi, tapi mau iman kan? Nah, itu orang kafir. Jangan-jangan kita percaya ngakuknya Allah Maha Pemurah, Maha Rahman, Allah Maha Rahim, penyayang. Ini yang kita sakit mulu diuji oleh Allah, hilang kepercayaan kita kalau Allah Maha penyayang. Allah saya nggak sembuh, udah sebulan bilang nggak sembuh, bisul nggak hilang, di sini sembuh, nggak akan bisul lagi. Mana sih kata rahman-rahimnya Allah? Nah, karena yang kita lihat namanya sayang kudu begitu, kudu cakep, nasi yang baik-baik, yang enak. Nah, jadi penerapannya yang pertama, orang yang mempunyai keimanan, percaya bahwa Allah itu Maha Al-Muhaimin, yang pertama minimal selalu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Istiqomah, selalu itu terus, gak sekarang nih pas kali ngaji. Iya, saya diawasi Allah nih. Allah tahu saya ikhlas apa Allah. Tapi istiqomah selalu terus kontinu. Ya Allah ya Muhaimin, ya Allah wahai zat yang mengawasiku, ya Allah ya Muhaimin, wahai Allah zat yang menjagaku, ya Allah ya Muhaimin, wahai Allah zat yang ditunduki semua makhluk, yang ditaati semua makhluk, yang menguasai semua makhluk ini. Itu. Jadi harus ada muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dilaksanakan dengan istiqomah, insya Allah ada buahnya, ada hasilnya. Kalau bapak pekerjaan merasa diawasi, merasa dipantau, hasil kerjanya jadi bagus ya Pak? Bagus. Kalau bapak-bapak sholat dari awal, nggak usah dulu deh, dari buang air kecil, buang air besar, udah mulai hati-hati. Saya buang air dipantau oleh Allah, harus bersih, kan begitu Pak ya. Terus wudhunya nggak kayak flash wardrobe cepet banget. Ya hati. Sebelum wudhu dibersihkan dulu, barangkali ada kotoran, ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, diperiksa dulu. Allah makasih saya, Allah memudah saya. Cakap nggak wudhunya jadi ya? Praktekin makanya. Terus mulai tutup aurat, hati-hati, jaga auratnya. Mulai sholatnya hati-hati. Saya hanya menghadap Allah yang Muhaimin, yang mengawasi saya, yang menjaga amal saya baik dan buruk.
Dosa kalau dicatat dosa, pahala dicatat, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu. Jangan sampai kita kaget di akhirat nanti kita ngerasa sholatnya udah bagus, begitu di akhirat kuzon. Allah, kasihan ya kita nanti. Kasihan, nggak ada kebahagiaan kalau begitu kita. Ya, makanya sekarang berhati-hati kita ibadah ya. Baca Al-Fatihah, baca tawajuh atau iftitah, hati-hati bacanya. Gerakan sholatnya hati-hati, nggak melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Kan banyak teman-teman saya di negara sana, kalau sholat itu macam-macam gerakannya. Garuk-garuk termasuk gerakan sholat atau bukan? Bukan. Ngerapitin sarung termasuk gerakan sholat atau bukan? Jujur, kalau bapak ngerapitin sarung kan kalau ruku. Loh, sekarang dipikirkan Allah Maha mengawasi. Ngerapitin sarung nanti saya praktekin ya, biar kita lebih jelas. Lebih data kata orang Betawi, bukan sih. Orang bapak sholat, rukuknya, sujudnya, tasbihnya merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapi nggak dia sholatnya? Rapi, karena dia ini saya sholat sedang menyembah Allah yang Al-Muhaimin, harus hati-hati. Itu aja kalau di akhir sholat dia masih ada rasa ujub, hati-hati juga. Ya Allah, saya hari bisa begini sholatnya, ya Allah, mohon terima, mohon diampuni. Maka habis sholat kita baca Alhamdulillah, diteruskan dengan istighfar. Kita memuji Allah yang bisa membuat kita sholat, dan kita mengampun barangkali sholat kita tidak benar-benar baik. Itu ya. Yang kedua, orang yang mengimani Al-Muhaimin pada prakteknya, dia akan selalu koreksi diri, baik amalnya, dosa-dosanya. Diingat dia, gak ada yang dilupakan. Dia pasti akan mengingat orang-orang yang pernah dia zalimi. Waktu kecil, remaja, waktu musuh cintanya si dia. Ada yang tersedih kayaknya, ada yang punya mantan. Diingat sama dia. Ya udah gak mau ketemu lagi mas. Doa, ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa dia, ya Allah. Dia yang dulu saya putus. Barangkali sakit hati. Kita udah janji, ternyata palsu, imitasi dan rayuannya gombal bodoh. Masya Allah. Ya, ini jangan ya. Kesalahan sama orang tua, kesalahan sama guru, kesalahan sama teman-teman. Dia seperti itu. Karena apa? Dia yakin Allah nyatet semua. Paham kira-kira bapak-bapak ya? Wah ini ngaji takting berarti ini ya. Ngaji mengontrol nanti manajemen kolbula kalau kata si dia. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yakhsyallah, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan Al-Muhaimin, dia akan selalu merasa bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah pengen di saat dia bikin dosa, Allah cabut nyawanya. Mampu nggak Allah begitu? Jadi hati-hati, jangan nonton nasihat, jangan nanti pas lagi ramal itu dicabut nyawanya. Kamu kira-kira? Harta banyak titipan dari Allah, belum disakatin, takut. Jangan-jangan belum dikasih zakat ini cabut nyawa kita atau harta kita jadi ludes sebagai hukuman kita yang kita bakhil. Paham ya? Yang punya ilmu titipan bukan? Titipan. Kalau nggak dibayar nggak mau ngajar. Kalau dia dibilang kan ustaz tak saja dia nggak mau datang, harus dipanggil syekh. Kalau ini orang yang beriman dengan Al-Muhaimin, dengan asma Allah Al-Muhaimin, maka dia akan selalu ada rasa khauf, rasa khasyah yang kuat di hati, sehingga itu menahan dia dari maksiat. Nah, karena itulah
Maka ketika ada orang yang mempunyai karakter tadi yang baik tadi, dari senang muraqabah, ya, menjaga hatinya, kemudian apa tadi? Ada khusyuknya, yang kedua mulai memikirkan dosa-dosanya dia taubatin saat itu. Ada rasa ingin muhasabah, ingin mengoreksi diri. Bapak-bapak suka gini nggak Pak? Kalau pagi-pagi kita mau tidur nih, habis bangun tidur, aktivitas kan? Setelah itu mau tidur. Pernah nggak mengingat kesalahan tadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi Pak? Oh sering? Ditobatin nggak kira-kira Pak? Kalau kita ingat 2 hari tadi sampaikan di depan, seminggu, 2 tahun yang lalu, udah lupa semua Pak kalau kita tobat dosa. Mana ya? Nyari yang lupa. Kalau bisa, kita punya catatan diary. Bukan cinta, bukan begini. Tapi dosa sama Allah, sama manusia, sama hewan. Pagi tadi kucingnya saya sentil, ya Allah, dan sebagainya. Kontrol. Atau ketika malam dia datang nih, malam dia maghrib, kemudian pagi hari setelah sholat subuh mulai sambil ngopi sambil ingat saya dari menjelang dari setelah terbenam matahari dosa apa saja yang saya bikinnya, saya nyakitin dia ya, bercanda saya keterlaluan apa? Ya, karena dia ngamuk gara-gara nggak dikasih kopi dia. Nah ya, dipikirkan itulah orang-orang yang beriman dengan Al-Muhaimin. Dan orang yang paling memahami, mempraktekkan ini adalah orang-orang yang punya titel tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan orang seperti ini membuat dirinya terjaga, tidak lalai dari segala keadaan duniawi. Nah, inilah makna Al-Muhaimin yang mudah-mudahan ini bapak-bapak mungkin baru dengar kali artinya ya. Iya, tahunnya udah ngapalin ke asmusna dan masuk surga, benar. Tapi makna aksoha, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh aksoha, yang memahami, mempraktekkan, meyakini, mengimani, ya, insya Allah bisa menjadi lantaran masuk surga. Ya, jadi ketika kita membaca Ya Rahmanu, kita katakan Allah Maha Pemurah, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Malik yang Raja, Ya Qudus yang Maha Suci. Terus Ya Salam yang Maha selamatkanlah aku. Ya Mukmin, Ya Allah berilah saya keamanan hati, jasad, jangan banyak maksiat. Terus yang kedua Ya Muhammad, Ya Allah jadikan kami orang yang bisa mengawasi diri, mengawasi diri, gitu ya. Nah inilah, jadi ketika baca Asmaul Husna usahakan kita memahami artinya walaupun sedikit lah, agar apa? Agar menjadi ilmu yang manfaat. Karena ilmu yang manfaat ini begitu kita ngaji, kita ingin ngamalin. Nah, inilah yang bisa Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan menjadi nasihat untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk umat semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bi fadlillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Seperti janji saya tadi mau mempraktekkan sebagai gerakan sholat